terkait form perubahan. Form perubahan ini sangat penting karena form perubahan ini mempengaruhi Bapak Ibu menerima penghasilan, besarnya gaji, sesuai Bapak Ibu yang upload berdasarkan SK. Dan yang saya harapkan dari misalnya terkait PNS, minimal 5 SK di input. Pertama dari SK CPNS, SK SPMT CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, dan SK KGB terakhir. Sama seperti di atas, tinggal pilih kode satker, NIP. Nah, Bapak Ibu input tanggal SK. Misalnya SK CPNS, tanggal SK berapa? Terus nomor SK CPNS-nya berapa? Terus uraiannya, TMT-nya Bapak Ibu. Nah, golongan di sini, golongan bukan golongan yang terakhir ya Bapak Ibu. Golongan sesuai dengan SK-nya. Misalnya SK Bapak Ibu pertama kali CPNS masuk di 3A. Bapak Ibu pilih 3A. Walaupun kondisi terakhir, mungkin sekarang Bapak Ibu udah di 4A gitu kan. Tapi ini inputnya bukan SK, golongannya bukan golongan terakhir. Golongan berdasarkan SK yang Bapak input. Nah, terkait golongan, jadi inputnya per SK. Jadi misalnya SK CPNS pertama kali masuk itu 3A, ya inputnya 3A. Lanjut, di sini kode jabatan sesuai dengan SK-nya. Terus jabatan lain disamakan aja dengan yang ini. Pertanyaan di atas. Nah, terus terkait gapok, Bapak Ibu sama sesuaikan dengan SK. Kalau misalnya SK-nya CPNS 3A, Bapak Ibu bisa lihat di sini ntar. Di sini ada link tabel gaji pokok. Nah, terkait kode gapok, jadi Bapak Ibu isi kode gapok sesuai dengan yang ada di SK, bukan kode gapok terakhir. Nah, Bapak Ibu dapat memilih di sini. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu input itu adalah kode gapoknya. Misalnya di sini Bapak Ibu gaji ketika CPNS 2,264. Berarti Bapak Ibu input 1D11. Bapak Ibu input di sini 1D11. Terus tahunnya, tahun berapa? Sesuai dengan SK CPNS-nya. Terus kode duduk, ini selalu aktif. Dan ini bulan terakhir atau tahun terakhir adalah SK terkait yang tugas belajar. Jadi kalau yang bukan tugas belajar tidak perlu diisi. Terus lanjut, kode pegawai, PNS. Nah, kode kawin, di sini Bapak Ibu harus sesuaikan dengan data keluarga yang Bapak Ibu input. Kalau misalnya Bapak Ibu data keluarga di situ input yang dapat tunjangannya itu istri dan anak 2, maka harus disamakan di sini. Kawin anak 2 itu 1102. Jadi harus disamakan dengan data keluarga yang Bapak input yang dapat tunjangan. Kalau Bapak Ibu input tapi tidak ada yang dapat tunjangan, maka pilih tidak kawin atau kode 1000 gitu. Jadi kode kawin ini sangat mempengaruhi dengan Bapak Ibu yang isi sebelumnya di data keluarga. Dan ini akan kita validasi, harus kita sesuaikan kalau ada kesalahan, karena ini akan divalidasi di kita dan di SITP, di Kementerian Keuangan. Karena data ini tidak bisa berbeda. Nah, lanjut. Ini terkait SK dari, tinggal disebutkan keluarnya dari mana, dari Pemda mana, gitu. Nah, di kode DEPA, ini adalah SK yang aktif atau tidak aktif. Maksudnya adalah, misalnya Bapak Ibu sekarang sudah di 4A, tapi Bapak Ibu masuk dari 3A CPNS-nya. Maka ketika Bapak Ibu input SK CPNS, Bapak milihnya yang sudah tidak aktif, 0. Jadi kode DEPA ini adalah kata kunci dasar kita pembuatan gaji. Nah, kalau Bapak Ibu inputnya sudah di SK terakhir dan yang sesuai Bapak Ibu terima pada saat ini, maka Bapak Ibu pilihnya di SK terakhir atau KGB terakhir. Jadi maksudnya itu SK yang aktif dasar pembuatan gaji. Jadi di Kementerian Keuangan di SITP akan melihat SK-nya yang terakhir, yang aktif. Jadi tidak sembarangan bisa mengeluarkan besaran gaji dan itu pengaruhi dengan SK-nya. Jadi penting di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu ada 5 SK, pertama SK CPNS, SK SPMT, itu pilih kosong semua. Terus SK PNS mungkin awal gitu kan. Tinggal pilih SK, ini pilihnya 0. Tetapi ketika Bapak Ibu input lagi SK terakhir atau KGB terakhir, paling terakhir yang dasar pembuatan gaji dan berdasarkan besaran Bapak Ibu terima gajinya, maka pilih kode 1. Lanjut, terkait jenis SK, mungkin Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Ini yang khusus PNS, ini yang khusus P3K. Tinggal diupload SK-nya. Jadi, terkait yang data perubahan SK, Bapak Ibu input berdasarkan dokumen masing-masing. Jika Bapak Ibu ada 5 dokumen SK, Bapak Ibu input 5 kali. Tinggal dipilih SK yang aktif yang mana. Itu sebagai dasar pembuatan gaji. Nah, kuncinya di data perubahan ini adalah pertama terkait yang tunjangan keluarga di sini, yang kode kawin, dan selanjutnya di kode DEPA.
pemilihan SK. Jadi yang kita harapkan dari setiap Bapak Ibu input, setiap NIP yang Bapak Ibu input sesuai. Misalnya Bapak Ibu input NIP 5 kali. Nah, itu harus lima-limanya sesuai. Terus tidak bisa lima-limanya itu diaktifkan semua. Gitu. Misalnya kita aktif pilih ini gitu. Nah, itu tidak bisa. Pilih yang aktif di SK terakhir. Begitupun sebaliknya. Jangan sampai Bapak Ibu pilih aktifnya di SK awal. Saya khawatir Bapak Ibu terimanya gajinya lebih kecil gitu. Jangan sampai SK CPNS Bapak Ibu pilih aktif, SK aktif. Nah, ntar yang dibayarkan akhirnya berdasarkan SK CPNS. Jadi ini sangat penting mempengaruhi besar kecilnya gaji Bapak Ibu. Dan diinput berdasarkan dokumen Bapak Ibu terima SK-nya. Dan saya harapkan diinput lengkap ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan.